Persoalan hak dan kewajiban menjadi persoalan yang penting dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, setidaknya karena 3 alasan sebagaimana tersebut di bawah ini, kecuali A. Persoalan hak asasi manusia adalah isu populer di era kontemporer. B. Negara pada hakikatnya adalah institusi yang terdiri atas manusia-manusia yang masing-masing memiliki hak asasi semenjak dilahirkan. C. Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi yang memberikan tempat yang penting bagi keberadaan hak asasi dan kebebasan manusia. D. Indonesia sebagai sebuah negara mengakui bahwa kebebasan kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Jawabannya A. Persoalan hak asasi manusia adalah isu populer di era kontemporer. Secara filosofis, persoalan tentang hak asasi manusia ini mengemukakan karena adanya satu pandangan yang sangat prinsip, yaitu A. Manusia terlahir dalam keadaan bebas. B. Kebebasan adalah hal yang mutlak. C. Manusia ingin bebas. D. Kebebasan adalah satu konsep yang rumit. Jawabannya A. Manusia terlahir dalam keadaan bebas. Hak yang dimiliki oleh setiap manusia tersebut perlu dijaga, dihormati, dijunjung tinggi oleh siapapun termasuk juga oleh negara. Tujuannya adalah A. Menjaga nama baik Indonesia di mata dunia. B. Menjunjung tinggi hukum dan aturan perundang-undangan. C. Demi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. D. Melatih moralitas manusia. Jawabannya D. Melatih moralitas manusia. Sebagaimana yang tersebut di dalam KBBI, istilah hak memiliki beberapa makna, yaitu sebagaimana tersebut di bawah ini, kecuali A. Benar, milik, atau kepunyaan. B. Kewenangan. C. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu. D. Perintah hukum. Jawabannya D. Perintah hukum. Di dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia, peristiwa bersejarah yang dianggap sebagai tonggak perjuangan manusia menegakkan hak asasi manusia adalah A. Declaration of Independence. B. Bill of Rights. C. Magna Charta. D. Universal Declaration of Human Rights. Jawabannya D. Universal Declaration of Human Rights. Dalam rangka konseptualisasi dan reinterpretasi terhadap hak asasi yang mencakup bidang-bidang yang lebih luas itu, diformulasikanlah 4 macam hak asasi yang kemudian dikenal dengan The Four Freedoms. Itu adalah 1. Freedom of speech, yaitu kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. 2. Freedom of religion, yaitu kebebasan beragama. 3. Freedom from fear, yaitu kebebasan dari rasa ketakutan. Dan 4. Freedom from want. Gagasan tersebut dikemukakan oleh A. Franklin D. Roosevelt. B. George Washington. C. George Bush. D. Thomas Jefferson. Jawabannya A. Franklin D. Roosevelt. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kewajiban memiliki makna bermacam-macam, antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini, kecuali A. Sesuatu yang harus dilaksanakan. B. Sesuatu yang menjadi keharusan. C. Pekerjaan. D. Imbalan. Jawabannya D. Imbalan. Secara filosofis, alasan yang mendasari keberadaan konsep kewajiban adalah A. Kewajiban adalah istilah yang umum. B. Kewajiban adalah karena kebebasan. C. Manusia pada dasarnya memiliki kebebasan. D. Manusia tidak menyukai kewajiban. Jawabannya B. Kewajiban ada karena kebebasan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000.
Jawabannya A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang peradilan HAM adalah A. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, D. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Jawabannya C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Di bawah ini yang tidak menunjukkan hubungan antara hak dan kewajiban adalah A. Di mana ada hak, di situ juga ada kewajiban. B. Kewajiban dan hak menjadi dua sisi dari satu mata uang yang sama. C. Hak dan kewajiban saling mengandaikan, saling meniscayakan keberadaannya. D. Hak dan kewajiban saling meniadakan. Jawabannya C. Hak dan kewajiban saling mengandaikan, saling meniscayakan keberadaannya. The Universal Declaration of Human Rights atau pengakuan hak asasi manusia secara universal dilangsungkan pada A. 10 Desember 1945, B. 10 Desember 1946, C. 10 Desember 1947, D. 10 Desember 1948. Jawabannya D. 10 Desember 1948. Di bawah ini yang bukan termasuk the four freedoms menurut V.D. Roosevelt adalah kebebasan A. Untuk mendapatkan pendidikan beragama, B. Berbicara, C. Dari rasa takut, D. Untuk melakukan keinginan yang tidak meragukan orang lain. Jawabannya D. Untuk melakukan keinginan yang tidak meragukan orang lain. Hak asasi manusia dapat dikategorisasikan ke dalam beberapa kelompok. Di bawah ini yang termasuk di dalam hak asasi politik atau political rights adalah hak A. Kebebasan untuk bergerak, berpergian, atau berpindah-pindah tempat. B. Ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. C. Untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. D. Kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Jawabannya B. Ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Di bawah ini yang termasuk di dalam hak asasi sosial budaya atau social cultural rights adalah hak A. Kebebasan melakukan kegiatan jual beli, B. Kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, C. Kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa, hutang piutang, dan lain-lain. Hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, D. Mendapatkan pengajaran. Jawabannya D. Mendapatkan pengajaran. Ketentuan tentang hak-hak warga negara diatur di dalam beberapa pasal UUD NRI tahun 1945. Pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak warga negara tersebut adalah A. Pasal 11, 28, 30, B. Pasal 7, 10, 20, C. Pasal 28, 29, 31, D. Pasal 26, 27, 28. Jawabannya C. Pasal 28, 29, 31. Di bawah ini peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM adalah A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999, C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2010, D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Jawabannya A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ketentuan tentang kewajiban warga negara di dalam UUD NRI tahun 1945 diatur di dalam pasal-pasal sebagai berikut. A. Pasal 27, 28, 30, B. Pasal 25, 28, 31, C. Pasal 27, 28, 29, D. Pasal 26, 28, 30. Jawabannya A. Pasal 27, 28, 30.
Ketentuan yang mengatur tentang hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi adalah UUD NRI tahun 1945 pasal A 28B1, B 28B2, C 28C1, D 28C2. Jawabannya B 28B2. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Merupakan bunyi dari ketentuan di dalam UUD NRI tahun 1945 yaitu pasal A 25, B 26, C 27, D 28A. Jawabannya C 27.